warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alhamdulillahilladzi khalaqas syahrul ramadan syahrul mubarak wa fihi unzilal qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa rasulul kiram. Qala ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu azim. Ibu Kepala Dinas, sekarang OPD namanya, yang kita hormati dan dirahmati Allah, para pejabat eselon 3, eselon 4 di lingkungan DLHK yang kami hormati, wabil khusus Kabid selaku penanggung jawab dari pelaksanaan pengajian bulanan pada Maret ini bertepatan dengan Ramadan 1446 Hijriah yang dirahmati Allah, para penyumbang untuk kegiatan door prize-nya yang Allah berkahi, insya Allah tidak akan mengurangi rezeki kita, justru paliasdat bertambah dan bertambah. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekilas kita berpikir daripada ida ado gawe di kantor balik ajalah. Sampai ke rumah kita juga bingung. Lemaklah di kantor, ada kawan ngobrol tadi. Apa lo kak di rumah ni? Dikira mata nak terpejam. Kalau perut lapar tuh susah mata nak menjam. Karena perih bayar di dalam mata kita. Disitulah dilemanya manusia. Di rumahnya ndak di kantor, sampai ke kantor dia ndak balik ke rumah. Dia berpikir di kantor ngerjakan ini kerja ini kelak. Sampai di kantor, gosokan numpuk, yang kemarin belum dijemur, yang dijemur belum dilipat itu. Akhirnya yang di kantor tidak dikerja, yang di rumah nambah numpuk. Nah ini, maka apa yang ada di depan kita itu untuk kita nikmati. Hidup ini bukan untuk dipikirkan saja, tapi untuk kita jalani saja. Insya Allah dengan begitu kita akan terasa bahagia. Kalau untuk urusan bahagia kuncinya cuma dua. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Itu saja. Yang pertama, jangan sedih dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan. Itu. Kalau dua ini bisa kita kuasai, insya Allah kita bahagia. Kalau saya misalnya mikir, coba kalau saya masih gubernur, ida cak ini. Yang model itu susah kita bergerak. Itu. Karena masa itu sudah lewat. Dari penjara pun lah keluar. Jadi untuk apa kita pikirkan masalah itu. Yang kedua kita mikirkan masa depan. Cucung baru lahir seminggu, kita megu. Megu itu bahasa apa ya? Megu artinya. Orang nanyo apa yang dipikir casen? Aim cemenlah nasib cucung nih lah. Umur berapa? Baru seminggu. Iya. Tidak kan bahagia kita tuh. Jadi setiap orang mesti ada rezekinya. Setiap orang mesti ada jalan hidupnya. Yang tidak boleh, ada quote UJH yang keluar di TikTok barusan itu, jangan biasakan mulut kita ini mencela siapapun. Sebab suatu saat celaan itu akan berbalik kepada kita menjadi karma, bahasa Hindunya, atau
Yang kita cela itu justru tempat kita minta tolong. Nak minta tolong orangnya sudah kita cela. Dan saat itulah pukulan yang sakit bagi kita. Ai Pak Jenggot ini. No tahu-tahunya jadi gubernur. Gitu. Nak bertahan di eselon 3 berat nih rasanya. Nah itu. Maka itu saat itu terasa sakitnya. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita kilas balik 100 tahun yang lalu, rasanya mungkin belum ada simpang 4 harapan ini. Mungkin, kalaupun ada, mungkin jalan setapak. Kantor ini juga yakin saya belum ada. Karena belum terpisah Bengkulu dari Palembang. Bengkulu ini terpisah tahun 68. Gitu. Kondisinya. Itu 100 tahun yang lalu. Nah sekarang kita putar 100 tahun yang akan datang. Berarti tahun 2125. Yakin saya kita yang ada di ruangan ini idaknya nado galau lagi. Itu. Dan yang kita punyai saat ini, rumah mungkin, itu sudah beralih tangan. Entah di giliran cucung kita masih syukur, atau giliran piut. Nah jangan-jangan lah pindah nian nama orang. Fasilitas yang kita punyai sekarang itu, jangankan bentuknya, rongsokannya aja mungkin 100 tahun yang akan datang, tidak ada lagi. Artinya singkat betul. Untuk kita menyia-nyiakan dunia ini dengan menukar dengan keabadian di alam kubur. Maka Allah berpesan, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Insya Allah sebelum kiamat Ramadan ini terus datang. Tapi kitanya wallahu a'lam bisawab bisa ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Nah ketemu kita bulan ini itu alhamdulillah. Setidaknya kita bangga doa kita dikabulkan oleh Allah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah berkahi kami di bulan Rajab. Berkahi kami di bulan Sa'ban. Dan sampaikan umur kami di Ramadan. Aku tidak pernah berdoa, Pak Ustadz yang cak itu. Tidak berdoa, baik Tuhan kasih kesempatan, apalagi kita berdoa. Maka kita bersyukur hari ini kita bertemu dengan sini. Dengan personil DLHK, tidak ada yang kurang. Kecuali memang, laidak yang tahan, landak matilah. Gitu. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kata orang, salam ini, salawat ini, akan menjadi limpahan salawat bagi kita nantinya. Itu akan Allah berikan tatkala nanti kita terseok-seok mencari satu sosok namanya Adam alaihi salam. Kita ngomong, kau bertanggung jawab bahwa kami ini anak cucumu, tolong urus kami ini. Lali tak bertegak di padang mahsyar ini. Kata Adam, minta maaf nian. Jangankan ngurus kamu, aku dewe nak pertanggung jawaban gara-gara buah khuldi ini bingung. Terus kami ngadap ke mana? Ngadap ke Nabi Nuh bela. Pergi kita ngadap Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, aku juga tidak bisa. Aku pernah salah doa. Nuh tuh pernah salah doa dan doanya dikabulkan. Apa doanya? Rob la tazar alal ardi minal kafiri nadayyaro. Ya Allah, jangan kau suruh hidup orang kafir di atas muka bumi Allah. Itulah muncul banjir bandang yang 6 bulan itu tuh. Segala yang kafir mati, yang selamat, yang ikut kapal Nabi Nuh. Teko bininya baik, tidak selamat. Itu. Jadi macam mana? Coba temu Nabi Ibrahim. Ketemu Nabi Ibrahim, kata Ibrahim, maluan aku 3 kali ngicu. Nabi Ibrahim seumur hidup itu 3 kali ngicu. Kita tidak ngicu puasa, masih ngicu tulah. Luar biasa. Terakhir, kita nemui Nabi Muhammad
Nabi Muhammad sujud berdoa meminta. Belum ada Nabi meminta sesedih ini. Kata Allah, angkat kepalamu, sampaikan permohonanmu, maka akan aku kabulkan. Ya Allah, ummati, ummati, umatku, umatku. Kenapa? Tolong bantu ya Allah. Aku akan bantu umatmu yang punya iman sebesar biji jagung, biji kedelai, biji padi. Itu. Lalu Nabi sujud lagi. Sama permintaan apa lagi? Umatku. Aku akan bantu umatmu yang punya iman sebesar biji zarrah. Biji zarrah itu pernah nengok wijen. Lebih kecil dari wijen itu lagi. Semestinya kue yang paling mahal itu kue yang ditaruh wijen itu. Yang mahal itu masang wijen itu satu-satu. Nah, itu. Nabi sujud lagi, apa lagi kata Allah? Aku mohon syafaatmu. Aku kasih syafaatku untuk umatmu yang pernah mengucapkan La ilaha illallah walaupun cuma sekali. Bayangkanlah. Pernah mengucapkan la ilaha illallah sekali, itu ada syafaat baginda Rasulullah. Untungnya dulu pernah nikah. Paling tidak waktu nikah itu pernah baca syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saking sayangnya Allah kepada kita, maka balas kasih sayang Allah ini dengan beramal beribadah yang Allah kasih kesempatan di bulan Ramadan. Yang menjadi pertanyaan, kita ketemu Ramadan ini kan tidak sama. Yang hari ini umurnya 50, kalau dia puasa umur 10 tahun, berarti 40 tahun. Yang hari ini umurnya 30, umur 10 tahun dia puasa, berarti baru 20 tahun. Yang hari ini umurnya baru 29, umur 10 tahun baru 19 tahun. Tidak sama puasa kita. Ada yang mulai 6 tahun jalan mulai puasa. Ada yang lah setelah betuna bininya ngomong, awalnya tua tidak puasa ni. Baru umur 25 dia puasa. Ada juga model itu. Jadi tidak sama berapa tahun kita puasa ini. Nah, anehnya kita puasa tiap tahun. Itu. Tujuannya la'allakum tattaqun. Itu. La'allakum tashkurun. La'allahum yarsudun. Mudah-mudahan kamu bertakwa, mudah-mudahan kamu bersyukur, mudah-mudahan kamu berada di jalan yang benar. Sampai detik ini masih ada juga orang yang dari mobil atau dari motornya cetir buang sampah ke tanah orang. Sambil lewat itu. Tidak ada di dunia ini kecuali di Indonesia yang kata-kata untuk tempat sampah paling kasar. Yang buang sampah di sini babi, anjing. Yang buang sampah di sini mati berdarah. Yang buang sampah kami kutu ya Allah. Saking tidak ada lagi cara yang punya tanah itu ingin tanahnya bebas dari tempat orang buang sampah. Padahal tiap tahun dia puasa. Apa masalahnya di sini? Baru kita pengajian yang tadi itu pembukaan galau. Ada nilai-nilai dasar Ramadan ini yang kadang-kadang luput dari kita. Kita ini puasa. Nengok orang puasa gitu tuh. Pahalanya entah itu tidak urusan kita yang pahala ini. Tapi nengok orang puasa gitu tuh. Apa nilai-nilai dasarnya? Ada 4. Sebatas kita capek kalau kita berhenti. Itu. Capek 15 menit kita berhenti. Capek sampai Jumatan kita bersihnya. Panjang pendek ceramah, amplopnya tuh sudah dikunci oleh Iwan. Gitu. Sudah dilemnya. Jadi tidak akan merubah itu tidak.
Yang pertama iman. Puasa ini ditujukan kepada orang beriman, bukan orang Islam. Bab ngapo? Aduh, agama Islam tidak puasa dan tidak perlu bermalu merokok depan rasat itu. Tidak puasa, tidak. Ngapo dia? Laida. Nah, maka kalau ada orang tidak puasa tu, tidak usah dimarah Pak itu. Kau ni tengok berkaca nah. Aja. Ngapo Pak? Lauban kau ni. Awaklah tua puasa ida. Hehehe. Ketawa. Kerak neraka tempat kau ni kelak. Boleh aku tahu ngapo tidak bisa awak tu. Aku Kristen Pak. Oh, maaf Pak dia. Nah, maka jangan asak. Maksudnya kan kita tidak tahu agama orang gitu. Nah, puasa ini untuk orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang beriman, yang nyuruh kita puasa itu siapa? Allah. Adalah kita pernah dengar Allah meki ida? Ada ayatnya Pak Ustaz di alam Al-Quran. Baca kita tulis dewe. Ya ayyuhalladzina amanu itu. Apa gara-gara tulisan itu kita puasa? Sirik kita kelak. Al-Quran itu dicetak. Benda mati. Tapi memang iman kita yang memerintahkan kita puasa. Puasa tanpa landasan iman sia-sia. Bahasa Koreanya angecun. Itu. Saya pernah sampaikan kepada jamaah, malaikat itu 10 yang wajib kita kenal. Ke-10-nya tidak ada malaikat yang punya hati. Maka itu malaikat tidak ada yang baper, tidak ada yang merajuk. Itu. Enggak amulali tak nyata nih kata malaikat rakib tidak ada. Pokoknya per menit per detik dicatat. Nah, yang dicatat ini semua kebaikan. Yang dengar ceramah serius dicatat. Yang sambil nguap 14 kali dicatat. Itu dicatat itu. Yang buruk juga dicatat itu. Tapi malaskan mencatatnya tidak pakai hati. Pokoknya Tuhan yang catat. Yang jadi masalah nanti pada saat di akhirat. Allah panggil, Rakib, siap. Mana catatan kebaikan bele nih? Bele, kata Tuhan. Tampakkannya setebal ini misalnya. Atid, oi, catatan yang buruk mana? Setipis ini. Yang kebaikannya setebal ini. Yang tipis, yang catatan buruk. Wah, kata kita. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam. Innal ladzina amanu wa amilus solihati fi jannati adnin. Yang kafir, yang musyrik, neraka jahannam. Yang beriman beramal soleh, nanti di surga adnin. Begitu Allah koreksi, dia panggil malaikat Malik. Malik! Penjaga siapa Malik nih Bu? Penjaga neraka. Siap kata Malik. Bawa bele ini ke neraka. Kita terkejut, kaget, dan bertanya, what's wrong? Jano disalahnya dia. Yang salah apa ya Allah? Jawab Allah, amalmu banking. Tahu banking? Kelapo tidak ada isinya. Ngapo? Kamu beribadah bukan lillahi ta'ala. Kamu puasa karena tinggal di PMI, Pondok Mertua Indah. Puasa lillahi mertua. Maka itu setiap niat kita, nawaitu sauma ghadin, ujungnya lillahi ta'ala. Usolli ini, usolli itu lillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija an zakatul fitri an nafsihi lillahi ta'ala. Semuanya lillahi ta'ala. Itulah peran iman. Dan iman inilah menyebabkan kita puasa. Dan kita yakin dengan puasa ini menjadikan diri kita lebih baik dari sebelumnya kalau landasan asal awalnya itu iman. Kita belum pernah ke kubur, masuk ke bawah itu. Kalaupun batas masuk, cuma nyambut jenazah gaib atau kawan. Sudah tuh kita keluar dan tidak pernah ikut di dalam itu. Tapi kita yakin ada azab di dalam kubur. Kenapa? Iman.
Kita amat takut dengan neraka. Padahal kita belum tahu ada niat apa tidak neraka itu. Nah inilah iman. Karena iman kita berpuasa. Dan kalau kita tidak puasa karena iman, tidak ada yang tahu kita puasa kecuali kita sendiri. Bini kita tidak tahu kita puasa. Tidak mungkin orang rumah sebelum ke pasar tuh dia videokan dulu tentang sirup yang di botol marjan. Ini batas ini kayak awas kalau kurangi. Lalu dia foto. Ini sisa tempe sahur kelak. Kalau kurang kelak berarti ayang beb tidak puasa. Tidak mungkin lah. Kan pacak nyari makanan yang lain. Kalau kita nak itu tuh. Nah ini puasa. Apa dasarnya? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas dasar iman inilah maka kita puasanya nyaman. Sebab kalau merasa puasa itu terperintahkan agak beratnya. Tapi kalau maunya kita sendiri, kita ringan. Ada tak orang puasa bukan karena iman? Ada. Orang nak operasi itu tidak perlu puasa karena iman. Karena nak operasi. Jam 4 dini hari dokter bezu. Macam mana bu? Tapi tekanan darah ibu normal ini. 120/70 ini masih normal bu. Ibu siang besok jam 2 kita operasi ya. Puasa ya bu. Ya dong. Kapan balik dong? Ya kelak dulu. Kan belum operasi kata dokter itu. Nah itu. Tidak ada karena iman itu. Orang Amerika tuh lah buat aturan pak. Bukan aku pernah tinggal di Amerika enggak. Bahwa di Amerika tuh sudah diatur harus khitan. Bersunat. Bukan karena mereka Islam, karena mereka melihat nilai-nilai kesehatan dari khitan. Dan puasa mereka tidak mengatakan puasa, tapi fasting terapi, mengatur pola makan. Mereka ajak orang Amerika tuh sebulan tuh 8 hari tidak makan. Untuk apa? Fasting terapi, karena untuk menghindari kanker ini. Ternyata itu puasa Senin Kamis. Rasul tidak pakai lab dulu. Tapi Rasul pernah mengatakan summu tasihu. Berpuasalah agar kamu sehat. Coba tengok orang yang berpuasa nih. Sehat kan? Dia sakit itu bukan karena dia berpuasa. Terlalu banyak pikiran. Itu yang menyebabkan kita tidak sehat itu. Nah terlalu banyak pikiran ini. Itu menyebabkan kita lambat makan. Lambat makan itu berpengaruh ke lambung. Nah kalau lambung sudah berpengaruh, macam-macam bisanya. Kalau ke pinggang, kena ginjal dia. Kalau dia ke hati, kena liver dia. Kalau kena ke jantung, jantungan dia. Mati. Kenapa? Wah banyak ego pikiran. Nah, itu. Maka jangan dipikirkan galau. Saya sering ngomong dengan orang dusun Bu Kadis. Kalau nak dinikmati rezeki itu kinilah. Jangan mikirkan anak selalu. Sebab rezeki anak lah ada. Kita dengan anak itu bu. Bukan 90%. 90 derajat. 180 derajat bedanya. Biarlah kita nanggung. Asal anak senang. Itu prinsip orang tua. Biarlah kita saruh. Asal anak bisa jaya. Biarlah kita sempit. Asal anak lapang. Itu prinsip orang tua, Pak. Tapi prinsip anak beda. Jadilah gaek bae saro, kita jangan katanya. Kan jauh selisih itu. Apa harta kita tuh anak mengklaim, ini juga harta kami karena mak bak kami yang punya. Tapi kita orang tua tidak berani ngakui mobil anak. Mobil kami ini anak kami, malu kita. Kalau anak minjam duit dengan orang tua, insya Allah clear. Ya, minjam duit, ya 1 juta. Ya tanya dengan mama. Ma, kata ayah minjam duit dengan mama. Duit apa? Ya, minjam dulu. Apa guna? Nak, itu. Wah, supaya apa guna itu tetapnya ngambil. Apa guna? Nak, ngambil dari sini. Ya, nggak perlu di situ. Naruhnya mana bisa. Dulu, kan? Itu. Tetap dikasih itu. Coba kita minjam duit dengan anak. Minjam duit bang, kata kita.
ngeprank papa nih. Lah tidak, kata kita. Tumben, biasanya papa duit cash terus. Lagi malas ngambil ke ATM. Serius ini? Lah serius, berapa? 500 bay. Main-main papa nih. Itu. Belum dikasihnya. Kebila papa membalikannya. Belum dikasih duit itu. Karena iman, insya Allah semua itu kita tegar. Dan itulah hebatnya orang tua. Maka yang pertama, tanpa landasan iman, puasa kita sia-sia. Yang kedua, dalam berpuasa itu ada dasarnya at-taisir. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kalau kira-kira saru puasa ini, tidak usah puasa. Karena Allah ingin puasa ini memberi kemudahan pada kita. Dalilnya jelas, pamangkana minkum maridon au ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhur. Kalau kamu sakit atau safar, tidak usah puasa ganti pada hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun tu'amu miskin. Kalau kamu sudah dalam kondisi berat, sakit menahun, tidak ada harapan sembuh, atau faktor pikun karena faktor umur, tidak usah puasa, kasih fidyah, memberi makan orang miskin 1 orang sehari. Boleh tidak sekaligus? Boleh. 30 orang sekaligus. Sama dengan 1 orang 1 hari itu. Babnya 30 orang. Sama aja. Nak per hari boleh. Nak sekaligus boleh. Yang menyebabkan bolehnya itu kondisi kita. Orang yang masih sehat, orang yang sakitnya masih ada harapan sembuh, tidak boleh bayar fidyah. Tetap harus kodo bayar puasanya di hari yang lain. Tidak boleh kita umur 35 nanya Pak Ustadz berapa fidyah kini? Nak ngapo bu? Aku beberapa hari tidak puasa. Ibu umur berapa? 35. Tidak boleh kita bayar fidyah. Harus bayar puasa. Ibu berapa hari tidak puasa? Sekitar 29 lah. Tidak puasa. Jadi tidak boleh bayar fidyah untuk orang yang bisa. Kemudahan-kemudahan ini untuk siapa? Dalam pengajian subuh ada orang nanya, Pak Ustadz, beliau ini pekerja kasar dan kerjanya berat. Tidak ada lokak lain selain dari kerja itu. Dan kalau dia puasa, jangankan dia, kita nengok juga tidak tega Pak Ustadz. Macam mana caranya? Dalam kajian mazhab Syafi'i, yang bersangkutan tetap harus bersahur dulu. Dia bersahur. Makan sahur dulu dia. Setelah bersahur, dia tetap niat puasa. Sampai jam-jam segini, berpelu liut. Bukan pelu baik. Teko liut juga keluar itu. Bengangu, ngadap ke langit itu. Ya lohara, ya lohara. Bisa kan ngomong begitu. Tidak tahan lagi puasa, lebar macam ini. Dia boleh batalkan puasanya. Tapi kalau aku ini pekerja berat, bersahur tidak, berniat tidak boleh. Batas dia tahan puasa, dia tahan puasa. Ya sama kayak puasa anak kecil, bukan. Dia karena kerjanya berat. Lemak kalau harinya teduh, ini bedeking, panasnya entah macam mana panas bedeking itu. Tapi istilahnya ada. Wah, bedeking yang panas. Kemudahan-kemudahan ini untuk siapa? Untuk kita supaya jangan sampai tidak puasa. Tidak ada dalil untuk kita tidak puasa itu. Kalau dalam pelaksanaannya. Dalam perjalanannya subuh sampai ke maghrib ada 17 macam ruksahnya. Sikat gigi itu boleh, tapi jangan pakai odol. Kalau untuk siang. Karena odolnya itu mengandung peppermint. Itu aja. Korek kuping itu ada. Tidak ada membatalkan puasa. Kuping kita gatal. Ngapa? Gatal kupingnya. Lah, dikorek lah kata kita. Gatal puasa. Tidak ada. Kumur-kumur. Basuh hidung. Boleh itu. Nelan ludah. Boleh itu tuh.
Masuk gitu, cak orang hamil berpuasa, ngapa puasa? Ya orang puasa galau. Yang tidak boleh itu narik ludah. Itu tidak boleh. Nyelam lele ke sini ditarik lagi. Itu tidak boleh, batal puasanya. Biarkanlah yang tumpah tuh, ikhlaskanlah aja. Nah, iya mesti saya jelaskan ini ya. Nah itu nyicip gula itu boleh karena tidak lewat tenggorokan. Kita lupa lah digarami apa belum. Teteskan agak setetes ke telapak tangan. Kita jilat kan tidak lewat tenggorokannya. Ayolah masin, untung tidak digarami lagi tadi. Selesai clear. Ya aku tidak Pak Ustaz. Ya sudah, mari tidak itu. Suntik karena kita sakit itu boleh. Yang tidak boleh itu suntik vitamin sama pakai infus. Kita check up, medical check up misalnya. Diambil darah beberapa tetes atau taruhlah tabung. Tidak akan nurunkan daya tahan tubuh kecuali kalau kita tidak sanggup donor, yo. Tapi kalau orang biasa donor dengan puasa transfusi darah, dia puasa Senin Kamis biasa baik donor. Dia nak donor asal dia bisa bertahan, tidak ada masalah. Untuk yang demikian tuh. Nah ini keringanan-keringanan. Disuruh oleh Ibu Kadis untuk meninjau ke lapangan ke Kepayang, mabuk mobil lum sampai ke Kepayang, baru Kembang Seri, camano pasal kuda, lah apa hal? Itu kan mabuk mobil, yang puasanya tetap utuh, yang tidak boleh itu disengaja, ya sengajalah pergi ke Kepayang nih. Ini nah SPPD ada, sengaja nah itulah niatnya nak ke Kepayang tadi. Yang muntah itu yang tidak disengaja. Kalau sengaja itu colok kerongkongan itu muntah. Ada orang yang memang tidak bisa naik mobil. Dia memang pemabuk mobil. Naik mobil dia muntah. Ada orang yang nengok mobil lewat baik. Dia muntah. Ngapo kita nang? Aku nengok mobil tuh lewat muntah. Lainnya ngapo? Mobil mantan. Lah. Lain lagi cerita. Itu. Panas kita mandi boleh. Itu tuh. Tidak usah kita meragut tegung. Loh kata kita. Ngapo? Lah tidak puasa. Ya Allah. Tidak usah. Cak mana dak? Lah. Bikin orang jadi ragu juga puasa ni. Percaya jadi. Amun kita puasa namanya tidak sengaja. Tidak ada masalah. Namanya minum itu. Makan itu. Gaul hubungan sama istri. Tidak mungkin. Tidak sengaja. Kita tidak ingat istri. Ingat lah. Ya puasa. Oh iya dak. Itu namanya temakan temenu tidak masalah. Ini ruksa keringanan bagi kita supaya mudah kita nih puasa. Tidak ada masalah untuk hal demikian. Yang ketiga, maslahat. Ada kebaikan-kebaikan yang model-model itu kita sedekahkan di luar bulan Ramadan, ada pahalanya. Tapi khusus Ramadan, abdalus sodakoh fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu sedekah di bulan Ramadan. Di bulan-bulan biasa kita beribadah tuh kullu amal ibnu Adam yudo akul hasanatu asru amsalihah. Setiap kebaikan dibayar 10 kali lipat. Bulan Ramadan pun demikian. Tapi khusus di bulan Ramadan ila sab'imi'ah di'fin, sampai 700 kali lipat. Kita tidak tahu kalau yang demikian ini lah ya kata bininya, macam mana sih ini nih minyak goreng nih untuk sampai bulan puasa, ngapa diasaikan lagi di kantong untuk sedekah mah? Aman kita tidak sanggup tuh jangan dulu lah ya, rezeki itu dari Allah. Ini kan orang ngajak sedekah. Ikhlas dah. Bawa lah galuh. Bukan cak itu mah. Kita tidak tahu apa kebaikan di bawah itu. Istighfar kata suaminya. Maaf ya katanya. Aku takut dengan ayah tulah. Kelak kita tidak cukup minyaknya. Insya Allah ada rezeki. Dia bawa minyak sayur ke sini. Dengan membujuk bininya. Gitu. Apakah akan rugi? Enggak, dan sebagainya. Bininya berpahala, suaminya berpahala. Itu tuh. Begitu juga
dengan istri. Lalu istri itu duit dari gajinya sendiri, hasil dia kerja sendiri. Apa tuh kata suaminya? Minyak. Nak mana? Bawa ke kantor. Untuk apa? Ya ada door prize kalau untuk kalian. Banyaknya puluh nyam kantor kamu nih. Jadi layah itu. Nak sedekah dilarang-larang puluh. Tidak perlu pamit dengan suami Pak Ustadz. Selagi itu sumbernya duit kita dewe, gaji kita dewe, pamit dengan suami itu sebatas etika. Tidak pamit, lah duit ibu. Beda misalnya bini saya tidak kerja. Dia nak makan duit yang hasil dari saya, dia mesti pamit. Ya, aku nak sedekah duit ini. Boleh. Nah itu resikonya kalau punya bini tidak kerja. Nah yang nanggung ini bini tidak kerja, bermotor tidak pacak, bermobil tidak pacak, mobil ada, motor ada, lah berdandan 2 jam. Melayang antara aku, nengok, aku nih belum napas belum? Ya, aku nih lama berdandan. Salah siapa? Maka kalau ada mobil belajar lah, ada motor bawa lah. Takut numbur Pak Ustadz. Lah cak mana namanya barang bermesin. Usahakan pegang setirnya. Kalau ada tembok jangan ditumbur, itu aja. Ini kemaslahatan. Kemaslahatan di bulan Ramadan ini luar biasa. Ada jamaah tanya, nyonak ngapo tadarus di bulan Ramadan yang tuh Pak Ustadz? Saya bilang tidak mesti di bulan Ramadan tadarus tuh. Bulan yang lain boleh. Tapi ngapun yang rame di bulan Ramadan? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Karena bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Bulan yang penuh dengan kemuliaan. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Orang berharap bahwa nilai pahala dia ngaji itu lebih besar daripada sebelum-sebelumnya. Boleh enggak Pak Ustadz? Khatam 30 juz selama bulan Ramadan. Sudah tuh istirahat. Buka Al-Quran lagi tahun depan. Boleh. Cuman Allah tidak suka yang model itu. Yang Allah suka sa'in. Sehari. Terus sepanjang hari. Kecuali kalau perempuan lagi berhalangan. Nah, itu yang Allah sukai. Ya, segalanya tidak boleh. Di mana kemaslahatannya? Kalau model itu nama. Karena Ramadan yang datang kepada kita membawa nilai-nilai kebaikan. Maaf Pak Ustadz, gaji ini minus belum. Anyo, hitunganlah tus lagi. Macam mana nak bersedekah? Aku nih baik karena malu awak ASN nih baik. Amai dak tunda aku sedekah orang. Aku ngaruk sedekah tuh. Minta-mintalah door prize nih dapat dengan aku lah. Tidak mesti dengan duit kita bersedekah. Tidak mesti dengan harta. Bisa bersedekah dengan cara yang lain. Lewat cara apa? Kita masuk ke ruangan orang lain. Nengok. Ya lah kosong ini nih. AC masih hidup. Matikan AC-nya. Kantor yang bayar duit negara. Bukan masalah kantor atau duit negaranya. Itu juga sedekah. Kita kencing atau BAK, BAB di WC ruangan orang lain. Cur, air ngocor dan sebagainya. Ya ngapain tidak ditutup ini? Lam melumbab. Lah kita tutup kerannya itu juga sedekah. Itu tuh. Jatuh duit orang 100.000, tam kita pijak. Jangan kasih tahu. Ayolah jayonian kini ya, ngapo tuh duit 100 lah, lukit duit aku. Lah iyo, buka kunci barusan tuh dari kantong tuh. Itu, duit tuh tinggal. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah. Ngapo inilah sembunyian yang tidak diketahui orang rumah saya satu-satunya. Nah, luar biasa. Kemaslahatan seperti ini mesti kita rebut. Ada malam Lailatul Qadar. Ada siang Ramadan ini, Ramadan itu 24 jam. Bukan siang baik, malam itu apa yang kita amalkan juga berpahala. Jangan bikin hadis dewe. Apa hadis dewe? Tidak boleh masak nasi sahur, tidak boleh bersahur kalau belum mandi wajib, kalau malamnya berhubungan sama istri. Itu hadis dewe.
Tidak ada ketentuan orang sahur itu mesti mandi dulu kalau dia sebelumnya berhubungan suami istri. Mandi itu karena nak sholat subuh. Tidak ada dalil orang nak masak sahur itu kalau dia berhubungan suami istri kotor, maka harus mandi dulu. Tidak ada keterangan model itu. Tidak ada. Yang mandi itu karena kita nak sholat subuh. Bulan Ramadan, hubungan suami istri itu nilainya ibadah. Makin banyak ibadah, makin banyak pahala. Saya ngomong makin banyak ibadah, bukan makin banyak berhubungan suami istri. Hubungan suami istri itu salah satunya baik. Hubungan suami istri itu ibadah, salah satunya. Bukan makin banyak berhubungan suami istri, makin banyak ibadah. Jadi kalau balik ke rumah mulai malam ini agak disupport ngan ya. Ngapo kata UJH tadi? Tidak ada aku ngomong itu. Makin banyak ibadah, mungkin makin banyak. Ini kemaslahatan. Jadi jangan kita mandi jam 3 gara-gara nak masak sahur. Tidak ada dalil yang demikian. Karena pernah terjadi yang model itu. Tidak ada yang demikian. Terakhir, 4 dari dasar-dasar nilai-nilai dasar Ramadan ini setelah tauhid, at-taisir kemudahan, kemudian maslahah kebaikan, ada namanya ummat wasato, moderat. Islam ini agama dan pemeluknya senantiasa membawa kepada kebaikan. Kalau ada orang Islam yang jahat, itu oknum namanya. Karena dengan tetangga Allah ingatkan, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman ini bersaudara. Allah jadikan kamu su'ubaw wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Li ta'arafu. Rasul pernah mengcam, wallahu la yu'minu, wallahu la yu'minu, wallahu la yu'minu. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Kaget sahabat. Mai ya Rasulullah. Siapa ya Rasulullah yang tetangganya tidak pernah nyaman dari gangguan mulutnya? Nah maka dengan bertetangga yang akur insya Allah. Mak sianu, oi kata kawan. Kami dari Kepayang, ini ada pisang Ambon untuk buku alhamdulillah. Bukan pisang Ambon nih Mak Sianu. Ya pisang apa? Pisang Kepayang. Masih. Ada yang dari Talo, Mak Sianu. Enggak, kamu obat WC katanya. Apa? Petai gitu tuh. Ya lemak itu, obat WC katanya kan. Ngapa? Tetangga akur. Orang tahan jam 4:30 tuh hujan-hujan berpayung pakai apa mangkuk. Mas Yanu, lampu kamu belum hidup. Mas Yanu, oi kata kawan. Lah bangun. Ya Allah, ngapo yuk 4:30 nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kami belum bersahur. Nah, bukakan pintu nih. Aku bawa gulai. Dah. Gulai dapat, kita bangun. Ngapo? Cocok dengan tetangga. Itu setinuan. Kalau selangangan gitu. Lah sahur. Udah kata kawan. Ya ngapo tidak duduk di teras? Ya ngapo hujan? Ya aku nih walaupun hujan duduk di teras juga. Ya ngapo? Udut aku habis. Kata kawan. Kecek kah? Nak numpang udut. Kata. Aman kita akur berani Pak kita nelpon. Tapi kalau tidak akur, tidak berani kita negurnya. Rumah tetangga lo hidup lampunya. Kita ngomong ya lo hidup nangkalah. Kita nengok trainya itu tuh. Akhirnya bininya nekat bangunkan juga. Mak Sianu, oi gitu. Ngapo? Lu bangun kamu nih. Ya Allah, jam berapa? Jam 6. Ya. Untuk apa lagi? Islam ini umat yang wasata kata Rasul, wa ja'alnakum wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kami menjadikan kamu umat pertengahan, umat yang moderat.
Kita bertetangga dengan non-muslim, Pak, insya Allah non-muslimnya aman. Arisan kita aja, makan kita kasih. Kalau kita motong kurban, daging kurban tuh boleh dikasih kepada non-muslim, Bapak, Ibu. Jangan sampai meleleh. Kurban kamu, yo, kami tidak mandu, masuk agama kami, aman dah. Masuk agama kami, syahadat kudai. Ya, langkah sebuah. Daging setepil itu kasih lah. Itu kalau Islam, gitu. Luar biasa. Saya tutup dengan kisah Imam Hasan Al-Basri sebagai pengunci kita. Imam Hasan Al-Basri ini syekh besar, ulama besar, baik niat hatinya. Rumahnya tuh di bawah rumah orang Yahudi. Rumah orang Yahudi di atasnya, rumahnya di bawah begitu. Arab tuh kan tanahnya gunung galuh. Yang banyak datar tuh di Medina. Kalau hujan dikit, kesannya banjir besar itu karena air itu tidak ada tempat penyerapannya, negeri batu mulai itu, jadi airnya itu tumpah ke jalan, kesannya banjir besar. Padahal bagi Tebo itu biasa baik yang model itu karena air tidak ada tempat serapannya, dialirkan ke tempat yang bawah. Ka'bah itu tempat yang paling rendah, makanya ngucur galau ke situ tuh. Tapi tidak sampai ke Ka'bah, ada pembuangannya. Imam Hasan Al-Basri sakit dan cukup parah sakitnya. Si Yahudi ini akur. Imam Hasan Al-Basri akur. Dia bezu. Pak Kiai bahasa kita tuh. Tuan Syekh, yo nyidak assalamualaikum gitu. Aku datang bezu, yo katanya aku di kamar. Biasanya bertamu di ruang tamu. Walaupunnya non muslim bertamu di ruang tamu. Ini di kamar. Boleh aku masuk kamar? Boleh. Gitu. Masuk ke kamar. Lalita kondisinya. Sedang bezu itulah nengok ada air netes di kamar tuh. Setiap sebentar. Air apa itu? Mungkin dari WC kamu yang udah bocor. Ku tampung dengan ember tuh. Oh, itulah baunya ada agak-agak pesing. Iya. Lah berapa lama? Belum lama, sekitar 15 tahun lah. Nah, kata Yahudi, ngapa kau tidak ngecek? Lah, nak ngecek ke siapa? Lah, ngecek dengan aku. Untuk apa? Kan ada masalah. Dia netes tampung dengan ember penuh lah dibuang. Ya, tapi kan bau. Amalah 15 tahun, tidak ada lagi baunya tuh. Lah, biasa, katanya. Apa kata Yahudi ini? Aku salut dengan Islam. Ajarkan aku syahadat. Akhirnya dia masuk Islam. Itu. Nah, Islam ini agama yang baik. Kalau ada yang tidak baik itu bukan Islamnya, pelakunya atau oknumnya. Nah, puasa ini menjadi dasar-dasar kebaikan bagi kita karena kita beriman melaksanakannya, berharap sesuatu yang mudah pelaksanaan, ada kemaslahatan dalam kita berpuasa. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Mari kita tutup. Sama-sama berdoa. Ada kan? Demikian Bapak Ibu, kita awali doa kita dengan umul kitab ala hazihin niyah wa kullu niyatin sholihah lillahi lahumul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.